Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 9 yang akan kita bahas tentang penyembelihan binatang. Dalam penyembelihan binatang ini, kita akan bahas apa sih penyembelihan binatang? Apa sih dalil-dalilnya? Apa sih tujuan dan manfaat penyembelihan binatang? Itu akan kita bahas pada materi kita yang pertama ini. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Bintu Niswati, pelajaran fikih. Oke anak-anak, lanjut. Dalam PowerPoint, penyembelihan binatang itu yang harus kalian pahami adalah yang pertama, tentang pengertian. Yang kedua, tentang dalilnya. Yang ketiga, tentang tujuannya. Oke? Kita lanjut jadi 3 hal: pengertian, dalil, tujuan. Ini harus kalian paham. Apa sih pengertian penyembelihan binatang? Apa sih dalilnya? Apa sih tujuan? Selesai Ibu memberikan materi ini, 3 hal ini kamu bisa memahami tanpa harus melihat di buku. Lanjut, pengertian yang pertama. Penyembelihan binatang, menurut bahasa, itu berasal dari bahasa Arab, dari az-zakah, artinya baik atau suci. Jadi penyembelihan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya az-zakah, baik, suci. Penyembelihan yang diharapkan nantinya adalah penyembelihan yang endingnya adalah baik, endingnya adalah suci, yang bisa kita konsumsi. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, penyembelihan binatang adalah melakukan pemotongan binatang yang sesuai dengan ketentuan syara yang menyebabkan hewan itu disembelih secara baik, suci, dan halal untuk dikonsumsi. Jadi penyembelihan binatang menurut istilah itu melakukan pemotongan terhadap binatang yang sesuai dengan ketentuan syar'i, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akibatnya nanti hewan tersebut menjadi baik, menjadi suci, menjadi halal untuk kita konsumsi. Dalilnya apa sih? Dalil penyembelihan binatang yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa maddakaitum. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah tersebut disebutkan bahwa ada 10 jenis hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hurrimat, diharamkan, alaikum, kepada kamu, al-maitatu, bangkai, walahmu, darah. Salah, hurrimat, setelah diharamkan alaikum, kepada kamu. Apa yang diharamkan? Al-maitatu, bangkai, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wama, dan hewan uhilla li ghairillahi bi, yang disembelih tanpa pakai menggunakan asma Allah. Jadi yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu hewan yang sudah mati tanpa kita tahu penyebabnya, tiba-tiba dia sudah mati kaku, itu namanya bangkai, maka itu haram. Yang kedua adalah darah. Kalian tahu ketika menyembelih hewan, darahnya kemudian ditandon, kemudian digoreng, nah ini haram, tidak diperbolehkan. Yang ketiga daging babi, jelas daging babi apapun bentuknya, mau disembelih pakai asma Allah, pakai apapun, haram. Yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih tanpa asma Allah, hukumnya haram. Wal munkhaniqatu, yang kelima adalah hewan yang dicekik, hukumnya
haram karena matinya dia dalam posisi dicekik. Yang keenam, hewan yang dipukul, wal mauqudatu, hewan yang dipukul. Jadi ketika kita melihat ada ayam lari-lari di atas meja, kemudian kita pukul, sontak dia terjatuh langsung mati, maka posisi hewan tersebut adalah hewan yang mati dipukul tanpa kita menyembelihnya dengan asma Allah, maka statusnya hewan yang haram. Yang ketujuh, wal mutaraddiyatu, hewan yang mati terjatuh. Ada burung dari atas melanjut ke bawah, atau ayam dari atas tiba-tiba jatuh ke bawah langsung teksek, mati seketika, hukumnya haram. Yang kedelapan, wan natihatu, hewan yang ditanduk, hewan yang mati karena ditanduk. Jadi ada dua hewan yang bertengkar, kemudian menerkam yang satu dengan tanduknya, terobeklah perutnya sampai dia mati, maka status hewan yang mati tersebut adalah haram. Yang kesembilan, wama akalas sabu illa maddakaitum, hewan yang mati karena diterkam hewan lain tanpa kita sembelih. Yang terakhir, hewan untuk persembahan. Hewan untuk persembahan itu maksudnya hewan yang dipersiapkan seseorang untuk persembahan Nyi Loro Kidul lah, untuk berhala lah, untuk apalah. Ini adalah hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Jadi hewan buas, hewan yang bertaring, hewan yang berkuku tajam, kalian tahu sendiri seperti apa. Itu adalah hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah tujuan penyembelihan. Kenapa sih kita melakukan penyembelihan seperti itu? Kenapa kita harus repot-repot melakukan penyembelihan secara syariat Islam? Tujuannya yang pertama, untuk membedakan hewan yang mati apakah statusnya halal ataukah haram untuk kita konsumsi. Jadi kita tahu, oh hewan ini matinya halal, boleh kita makan. Oh hewan ini haram, gak usah dimakan. Nah, yang kedua, untuk mematikan atau melenyapkan nyawa hewan dengan jalan yang paling cepat dan mudah sehingga meringankan kematian hewan tersebut dan tidak menyakitinya. Tujuan penyembelihan adalah kita melakukan pemotongan hewan dengan secepat mungkin agar kematian hewan tersebut ringan dan mudah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah penyembelihan hewan yang dengan cara baik benar akan membawa banyak manfaat bagi kebaikan dan kesehatan manusia. Kemudian manfaatnya adalah hewan tidak merasa sakit, mendapatkan daging yang berkualitas baik, daging tetap segar dan tahan lama, terakhir daging lebih higienis. Itu pertemuan kali ini. Pada awal materi kita tentang penyembelihan, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita sudah membahas tentang pengertian, sudah membahas tentang dalilnya, dan yang terakhir kita sudah membahas tentang tujuan dan manfaatnya. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.